Bapak Ibu Saudari, di tahun ini kita akan membahas kitab Keluaran, ini adalah bagian yang terakhir. Tapi ya tentu belum selesai, karena kitab Keluaran adalah sampai dengan pasal 40 ya. Minggu depan kita akan masuk ke minggu Advent, jadi kita akan memikirkan, menggumulkan, merenungkan tema-tema sekitar Natal. Baru Januari nanti dilanjutkan dengan Keluaran pasal 19. Tetapi menarik sekali nanti kita akan melihat bahwa ini bisa menjadi pimpinan Tuhan ya dalam kita secara gereja mengaturkan. Karena rupanya pasal 18 ini adalah peralihan. Ya, dari bagian pertama Tuhan menyelamatkan, bagian kedua mulai pasal 19 Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Nah, karena ayatnya cukup panjang 27 ayat, saya akan membacakan mulai dari ayat 13 saja sampai dengan ayat yang ke-23 ya. Keluaran 18 ayat 13 saya mulai bacakan. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa yaitu Yitro melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun kau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudari, saya akan mulai dengan menjelaskan struktur. Tadi saya sudah mengintroduce sedikit ya. Pasal 18 ini unik. Selain bisa diberi judul tema kepemimpinan yang efektif, tetapi ini sekaligus merupakan peralihan dari bagian pertama ke bagian yang kedua. Kitab Keluaran, kalau kita membaca pengantar-pengantar kitab dalam tulisan-tulisan atau pengajaran-pengajaran, pada umumnya atau selalu akan dibagi dua, pasal 1 sampai dengan pasal 18 atau 17, kemudian pasal 19 sampai dengan pasal 40. Bagian yang pertama ini ingin menjelaskan bahwa Allah melihat penderitaan bangsa Israel, Allah berinisiatif menyelamatkan, dan di dalam prosesnya Allah memberikan tulah, Allah memanggil Musa terlebih dahulu, memberikan tulah, membawa Israel keluar dari Mesir, membelah laut, menenggelamkan pasukan Mesir, memberi air yang manis, memberi makan dengan mana, dan seterusnya. Dan di ayat 1 sampai dengan ayat 12 tadi sepertinya dipuncaki, diwakili penutupan bagian pertama ini oleh Yitro nanti. Yitro mengatakan, aku menyadari sekarang, aku tahu sekarang bahwa Tuhan adalah Tuhan di antara segala Allah. Itu puncaknya.
Bagian pertama. Tapi sekaligus dengan tadi kita membaca bagaimana Musa berlelah-lelah seharian dari pagi sampai petang memberikan keputusan-keputusan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Di situ diperlihatkan kebutuhan akan hukum Tuhan yang lebih clear, yang lebih jelas, yang lebih tegas, yang bisa mengatur kehidupan bangsa Israel. Itu sepertinya mengantisipasi turunnya firman dan hukum-hukum Tuhan dari pasal 19 sampai dengan pasal 40. Jadi waktu kita melihat hal semacam itu, kita akan selalu memuji Tuhan karena kalau baca Alkitab, mendalami Alkitab, mempelajari Alkitab, kita akan amazed bagaimana Tuhan memakai orang-orang menuliskan dengan strukturnya, dengan pembagiannya, dengan cara menuliskan. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang indah dan kuat semacam ini. Jadi pasal ini merupakan pasal peralihan dari bagian pertama ke bagian kedua. Yang kedua, kalau kita lihat dari struktur, kita bisa melihat ada perbandingan secara antitesis dari ayat-ayat sebelumnya. Pak Yudi mengkhotbahkan hal ini, perang dengan bangsa Amalek, dengan bagian yang kita baca saat ini. Yaitu diwakili oleh bangsa Midian, tetapi memang single person, yaitu Yitro. Jadi ada perbandingan. Dulu atau sebelumnya dengan bangsa Amalek, apa yang terjadi? Perang. Tetapi dengan bangsa lain yang satu ini, orang Midian namanya Yitro, itu ada hal-hal yang baik yang akan terjadi. Jadi kalau saya ringkaskan ya, ini diambil dari salah satu buku tafsiran yang menuliskan pertama kali pembagian semacam ini adalah Kasuto ya, dalam salah satu buku tafsirannya. Kemudian ini dikutip oleh penulis yang lain ya, buku tafsiran lain, dan saya cuma menerjemahkannya saja atau menyarikannya saja. Jadi kita lihat di waktu di nats sebelumnya Pak Yudi mengkhotbahkan ada kalimat datang bangsa bangsa Amalek untuk berperang, memerangi bangsa Israel ya, Amaleknya. Tetapi lihat, Yitro sebagai perwakilan dari bangsa Midian datang menanyakan keselamatan. Beda ya. Bangsa Amalek. Kemudian Musa disebutkan pilihlah orang-orang untuk apa? Ya berperang dengan bangsa Israel. Tetapi di bagian ini pemilihannya adalah untuk hal yang baik bagi bangsa Israel. Bukan untuk berperang, tetapi memilih sejumlah para pemimpin. Kemudian ini sebagai paralelitas untuk memperlihatkan ini ada kaitan nih. Ya, ada hubungan, ada paralelitas walaupun sifatnya antitesis. Yaitu Musa duduk mengangkat tangan. Itu kita biasanya menafsirkannya sebagai bentuk doa ketika orang Amalek diperangi oleh Israel. Di sini Musa duduk mengadili. Kemudian tangan Musa yang mengangkat tangan terus menjadi lelah. Di bagian Yitro disebutkan bahwa Musa dengan duduk mengadili sepanjang hari akan menjadi lelah. Musa berdiri ya di bagian perang dengan Amalek. Di sini seluruh bangsa yang berdiri. Ada kata berdirinya itu mungkin jadi paralelitas ya. Kemudian sampai matahari terbenam. Ini pun sama dari pagi sampai dengan petang. Dan ini ya puncaknya. Disimpulkan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi Amalek ini mewakili semua bangsa yang nanti diperangi dan melawan, memusuhi orang-orang Israel. Tetapi kita lihat di bagian hampir terakhir dari nats yang kita baca, dari perkataan Yitro disebutkan bahwa kalau ini dilakukan, maka seluruh bangsa itu akan pulang dengan puas senang. Kata puas senang ini adalah shalom, selamat, damai sejahtera. Memang kata ini banyak artinya, range-nya itu besar ya, range-nya itu luas, sehingga penerjemah dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkannya puas senang. Tetapi sebetulnya kata aslinya adalah shalom. Jadi kita melihat waktu belajar Alkitab begitu ya, apalagi kalau saya sangat senang dibantu oleh orang-orang pintar yang menyelidiki, yang meneliti, mendapatkan kekayaan yang luar biasa dari Alkitab. Bapak Ibu Saudari, ini kalau lihat dari struktur bagian yang kedua, rupanya ada paralelitas dengan bagian sebelumnya. Ya, melawan bangsa Amalek itu mewakili semua orang yang akan melawan Israel dalam perjalanan berikutnya. Yitro adalah mewakili semua orang yang
karena melihat karya Tuhan, memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tidak tertutup kemungkinan sebagian orang-orang ini menjadi ikut bagian dari bangsa Israel. Menjadi orang-orang yang proselit, percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh, dan memeluk kalau dalam kehidupan agama Yudaisme. Oke, sekarang kita melihat bahwa tokoh utama di dalam bagian ini adalah Yitro. Ya. Siapa Yitro? Disebutkan imam di Midian dan adalah mertua Musa. Ya. Nah, walaupun dia disebut sebagai imam Midian, tetapi di bagian ini ditekankan, karena itu muncul 13 kali referensi bahwa ini Yitro ini adalah mertua Musa. Dengan demikian pembaca ngesens, ini kenapa sih ditekankan mertua lagi, walaupun dia sebetulnya adalah imam. Dengan demikian di dalam kisah ini, hubungan dengan Musa ingin diperlihatkan bukan dia sebagai orang Midian, bukan dia sebagai imam. Tidak dalam pengertian politis, tidak dalam pengertian keimaman. Ini adalah karena kedekatan familial. Kedekatan karena family, mertua. Ya, jadi ketika apa yang dikatakan, apa yang dinasihatkan, apa yang kemudian diusulkan, itu adalah dikaitkan dengan Yitro sebagai orang yang berhikmat, yang lebih tua, yang menjadi salah satu pemimpin di bangsanya, melihat apa yang dikerjakan oleh Musa dan memberi nasihat sebagai ayah mertua. Yitro kenapa datang? Karena rupanya di bagian tertentu sebelumnya Musa melihat lebih baik untuk kehidupan keluarga tidak bersama-sama dengan Zipora dan kedua anaknya, Gersom dan Eliezer. Maka disuruh pulang ke negeri asalnya ke Midian. Ya. Kemungkinan supaya dia leluasa memimpin bangsa Israel, tidak harus mengurusi langsung keluarga, istri dan anak-anaknya, ya, supaya lebih leluasa dalam melayani lah, kira-kira begitu ya. Jadi disuruh pulang dulu. Nah setelah Musa dan bangsanya keluar, kedengaranlah itu orang Mesir sudah mengizinkan, bangsa Israel sudah keluar, dan sudah ada sejumlah hal yang luar biasa. Yitro melihat mungkin ini waktunya mereka bergabung kembali. Jadi datanglah Yitro membawa Zipora dan Gersom dan Eliezer menyamperin Musa. Yang menarik Bapak Ibu Saudari, ada 3 kali kata shalom di dalam kitab Keluaran, ya, tetapi semuanya itu berhubungan dengan Yitro. Jadi ini kita menjadi membuat bertanya begitu ya, kenapa shalom ini di dalam kitab Keluaran ditempelkannya ke Yitro? Bapak Ibu Saudari, di dalam grand design-nya Tuhan, ya, Tuhan memang memilih bangsa Israel. Tuhan memilih mulai dari orang tertentu yaitu Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub. Dari Yakublah berdiri satu bangsa yang besar Israel. Tetapi selalu di dalam grand design-nya Tuhan, walaupun aku memilih orang tertentu, keluarga tertentu, bangsa tertentu, tetapi grand design-nya adalah supaya orang-orang dapat datang kepadaku. Bukankah itu yang dijanjikan Tuhan? Engkau akan menjadi bangsa yang besar, katanya kepada Abraham. Engkau akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai keturunanmu. Dan kalimat berikutnya, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yitro ini menggambarkan bagian dari bangsa lain yang ketika mendengar karya Tuhan, mendengar penyelamatan Tuhan kepada Israel, datang dan mengaku. Ya, jadi itu sebabnya kenapa justru shalom ini ditempelkan kepada orang asing, kepada orang Midian. Ini respon Yitro, ya, ketika Musa menceritakan bagaimana Tuhan melakukan banyak perkara mujizat dan kemudian membawa orang Israel keluar dari Mesir. Termasuk menceritakan, kalau lihat yang kita baca itu adalah kesulitan-kesulitan yang dialami selama dalam perjalanan. Apa respon Yitro? Lihat, Yitro itu mewakili sekali lagi orang-orang yang percaya saat itu yang bukan bangsa Israel. Yitro disebutkan ayat 9 bersuka cita. Bukankah setiap kali kita melihat pekerjaan Tuhan, kita melihat dengan mata kepala sendiri, kita melihat kesaksian orang-orang, kita bersuka cita karena Tuhan sungguh real, Tuhan sungguh ada, Tuhan sungguh nyata, Tuhan sungguh bekerja. Yang kedua, respon dari Yitro adalah dia juga memuji Tuhan. Dan yang berikutnya ia bahkan berkata, ini adalah pengakuan iman, ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah.
Kita tidak tahu persis imannya seperti apa, begitu ya. Tetapi sedikitnya di dalam pemahaman Yitro dengan kalimat ini, Tuhan Allah orang Israel itu lebih besar dari Allah-Allah yang dia kenal. Termasuk Allah yang kita tidak tahu persis bagaimana Allah yang disembah oleh Yitro ini sebelumnya, tetapi termasuk Allah yang terdahulu. Allah yang didengar dari kesaksian Musa ini. Tuhan lebih besar daripada segala Allah. Apa yang dilakukan? Berikutnya dia mempersembahkan korban. Bapak Ibu Saudari, kalau dari langkah-langkah yang dilakukan, ya, kita mau tidak mau harus menafsirkan bahwa Yitro ini kemudian menjadi percaya. Sedikitnya mengakui kealahan Yahweh, Tuhan lebih besar. Ya, dan ini dikonfirmasi ulang lagi dengan penerimaan Harun dan semua tua-tua makan bersama-sama. Kita bisa mengatakan bahwa ya makan itu kan itu bentuk hospitality, bentuk ramah tamahan. Betul. Tetapi lihat kalimat berikutnya. Apa yang terjadi? Mereka makannya di hadapan Allah. Ya. Jadi kita mau tidak mau seluruh rangkaian teks ini memperlihatkan orang Midian ini, satu orang ini memang luar biasa. Yitro. Bukan saja hikmatnya tetapi kita melihat contoh orang di luar Israel yang menjadi beriman. Sekarang kita lihat nasihat Yitro. Ya ini sebetulnya bagian kedua ayat 13 dan seterusnya. Musa ketika melakukan tugas sebagai hakim ya memutuskan harus bagaimana dan memberi nasihat kepada orang Israel yang datang kepadanya. Sebetulnya pasti sudah punya pola, punya landasan lah ya. Kenapa dia memutuskan begini, kenapa dia memutuskan begitu? Kemungkinan sumbernya ada dua. Satu adalah tradisi orang Israel. Ya mulai dari zaman Abraham, Ishak, Yakub itu turun temurun. Kalau begini mesti begini, itu hikmat dari dan sebagian adalah apa yang diperintahkan Tuhan dari tradisi orang Israel. Tetapi yang kedua tentu hikmat orang Mesir. Ya kita bisa menduga ini mix lah. Hikmat-hikmat terbaik ya. Rasa-rasa keadilan yang paling adil itu di-exercise oleh Musa ketika mengadili para orang Israel yang datang kepadanya. Yang disebutkan Musa duduk mengadili dari pagi sampai petang dan orang berdiri menunggu giliran. Saya bayangin ya kondisi ini adalah seperti mungkin dulu gitu ya waktu kita belum zaman internet banking di Indonesia. Kalau kita ke bank itu kan ngantri begitu ya. Bisa belasan orang, kadang-kadang lebih dari 20 orang. Ya nunggunya itu sampai aduh gitu ya. Kapan begitu ya nyampe ke depan kasir itu begitu ya. Ini disebutkan ngantrinya itu memang ini gambaran yang untuk menyatakan ini concernnya demikian besar. Kenapa? Satu, jumlahnya disebutkan seluruh orang. Ya kita tahu bahwa ini adalah hiperbola ya dari segi gaya bahasa. Tetapi arti orang-orang yang butuh itu demikian banyak mau datang kepada Musa untuk diputuskan. Yang kedua, dari pagi sampai petang, seharian. Kalau begitu apa artinya? Musa tidak bisa melakukan apa-apa lagi yang lain. Kalau begitu orang-orang yang paling di belakang itu ya udah berdiri aja nunggu sampai dapat gilirannya. Nah, itu kondisinya sehingga Yitro mengatakan tidak baik yang kamu kerjakan ini. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, Musa secara pribadi, baik bangsa yang beserta engkau ini. Dan kemudian mengatakan, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya sendiri. Bapak Ibu dan saudari, Yitro ingin mengatakan, kalau Musa tetap melakukan seperti ini, cepat atau lambat, Musa sebagai pemimpin akan terlalu lelah, akan tidak bisa melakukan apa-apa yang lain, exercise leadership yang lain, cuma ngerjain itu aja. Karena begitu banyak permasalahan dan orang yang mau datang. Yang kedua, orang-orang tadi ya capek ngantrinya. Kedua jadi ini ngapain lagi nih? Musanya lagi mengadili. Kita mesti ngapain lagi? Apa yang harus kami kerjakan? Nggak keurus. Concern ini Yitro sebagai salah satu pemimpin di bangsanya karena dia adalah imam. Dengan hikmatnya karena dia lebih kemungkinan lebih usianya lebih mature dari Musa, dia kemudian memberikan wisdom. Ya, apa yang dinasihatkan? Setelah dia mengadres ini masalahnya loh Musa.
Ya, dia mengusulkan satu. Kalau kita lihat ini merupakan step kalau kita perhatikan ya. Pertama, kepada seluruh bangsa ajarin semuanya biar mereka ngerti. Jadi kalau bisa kan putuskan sendiri dan lakukan sesuai dengan ketetapan dan keputusan Tuhan. Jadi ajar. Hukum, peraturan, atau dalam kita konteks komunitas Kristen dan orang Kristen, firman Tuhan mesti kita pelajari dan kita yang mengerti dan mengaplikasikannya secara personal. Jangan bergantung kepada orang-orang begitu ya. Kita belajar sendiri, kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu kira-kira kenapa ajarkan ketetapan, ajarkan keputusan Tuhan kepada semua orang. Jadi mesti ada edukasi, ada pendidikan, ada pengajaran kepada bangsa pada umumnya. Tetapi tentu kita tahu ketika bahkan edukasi dijalankan, pengajaran disampaikan, ada tetap orang-orang yang kurang mengerti atau ada orang-orang yang ignorance, yang gak mau tahu sehingga ada masalah. Nah, kalau ada masalah semacam itu, cari orang-orang, jangan kau sendiri yang memutuskan, jangan kau sendiri yang mengerjakan, jangan kau sendiri yang memimpin mereka. Pilih orang-orang, diberikan syarat. Ya, pertama, orang-orang yang cakap, ini dari segi skill, keterampilan. Kedua, lihat orang yang memimpin takut akan Allah. Yang berikutnya, orang-orang yang dapat dipercaya. Ini masalah integritas ya. Yang terakhir benci pada pengejaran suap. Kenapa penting ini? Masalah duit ini. Karena kalau orangnya cinta uang, kalau orangnya pengen mendapat keuntungan dari kepemimpinan, nanti jadi gak benar. Gak akan adil, gak akan melaksanakan keputusan Tuhan atau ketetapan Tuhan. Tetapi akan demi keuntungan sendiri. Jadi syaratnya 4. Bapak Ibu Saudari, waktu saya membaca hal semacam ini, karena kan kita lagi mendorong terus pemuridan. Ada satu ayat penting di dalam perjanjian baru yang rupanya rada mirip. Yaitu nasihat Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Timotius dinasihati oleh Paulus begini. Carilah orang-orang yang cakap mengajarkan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Supaya mereka dapat mengajarkan kepada orang-orang lainnya. Gitu ya. Jadi ada kemiriban. Di dalam kehidupan gereja, Timotius disuruh oleh Paulus, ini jemaat Efesus ya, Timotius melayani jemaat Efesus, cari orang-orang yang cakap mengajar, jadi masalah keterampilan, tetapi yang sudah terlebih dahulu mendengarkan pengajaran yang kau ajarkan kepadamu, yang melakukannya juga. Jadi nanti kalau kita membaca ya, di dalam ayat yang selanjutnya, pengajaran ini disertai dengan keteladanan. Janganlah kau menganggap diri muda, ya, tetapi jadilah teladan. Ayat selanjutnya. Jadi kita melihat bahwa Timotius diminta untuk mencari orang yang cakap mengajar, tetapi punya kualitas karakter juga. Jadi ada paralelitas. Kalau saya harus lebih berani mengatakan ya, bahkan pemuridan yang Tuhan Yesus lakukan sebetulnya sudah ada benihnya di teks ini. Bagaimana Musa dinasihati oleh Yitro untuk mengarrange kepemimpinan bangsa Israel dan dasarnya adalah ketetapan dan keputusannya Tuhan. Yang berikutnya, arrangementnya ada angka 1000, 150 dan 10 diminta menetapkan dan mencari pemimpin-pemimpin di situ. Saya cari-cari ini kenapa sih mesti 1000, kenapa mesti 150 dan 10 ya. Sampai kepada ada yang mengatakan kemungkinan besar ini paralel dengan kepemimpinan militer ya. Jadi karena itu mix lah, jadi tentara juga iya, jadi rakyat juga iya, jadi yang bekerja juga iya dan seterusnya. Dengan demikian ini kemungkinan adalah arrangement berdasarkan juga kepemimpinan di dalam pasukan-pasukan ya. Referensinya bisa kita lihat bahwa ada sejumlah orang yang jadi pemimpin pasukan perang di Bilangan 1 ayat 16 dan seterusnya dan seterusnya. Yang pasti yang saya bisa katakan adalah Yitro memberikan nasihat, delegasikanlah. Percayakan orang tertentu juga untuk ikut memimpin, ikut memutuskan, ikut mengajarkan. Jadi sistem ini ingin menekankan bahwa ada kepemimpinan yang bertingkat dengan sejumlah kewenangan, tugas, dan hal-hal tertentu yang bisa dikerjakan.
Jangan semuanya Musa. Bapak Ibu Saudari, kalau kita melihat hal ini, bukankah ini sebetulnya common wisdom begitu ya? Bapak Ibu yang merintis usaha misalnya begitu ya. Apalagi kalau itu misalnya makanan, karena mami saya keluarganya itu semua pernah bisnis makanan ya. 10 orang keluarga mami, semua baik laki maupun perempuan, semua pernah berurusan dengan kerjaan bisnis makanan ya. Kalau mau besar nggak bisa sendiri. Yang nyiapin makanan sendiri, yang masak sendiri, yang jualan sendiri. Bisa laku nggak? Bisa ya. Tetapi kalau mau expand, mau lebih banyak makanan sehingga bisa menjual lebih banyak makanan, lebih banyak dapat income, lebih banyak dapat untung, nggak bisa sendirian. Harus hire orang, bantu yang motongin misalnya kalau mami saya tetap masak dan seterusnya. Ya, mami saya pernah di peaknya begitu di masa-masa lampau begitu ya, itu pernah punya pembantu kalau nggak salah sampai 8 begitu ya sedikitnya begitu ya. Jadi karena untuk mengekspand nggak bisa sendirian. Itu masalah bisnis yang sederhana, apalagi bisnis-bisnis yang lebih besar. Ya, organisasi apapun juga sama, mau gereja, mau lembaga Kristen, mau organisasi apapun dan perusahaan apapun nggak bisa kerja sendiri. Mesti sama-sama, mesti di-arrange. Distrukturkan organisasinya, dibagi-bagi tugas dan tanggung jawabnya dan seterusnya. Musa mendengarkan nasihat dari Yitro. Ya, nah yang menarik satu lagi ya, ini yang mengkonfirmasi mau tidak mau berdasarkan teks ini kita harus mengatakan Yitro ini selalu merefer kepada Allah, kepada Tuhan. Coba lihat waktu memberikan nasihat. Pertama, dia mengkaitkan kalau engkau mendengar ini, itu adalah Tuhan menyertai. Ya, jadi ketika dia memberikan nasihat itu mengatakan memparalelkan dengan ini Tuhan menyertai. Yang kedua, Musanya sendiri ketika menghadapi semua masalah ini, ayo datang, wakili bangsa itu menghadapkan masalah mereka kepada Tuhan. Kemudian Musa juga diminta memeriksa apakah ini yang Tuhan mau. Lihat ke-23. Jadi Yitro di dalam hikmatnya, di dalam kematangannya, di dalam lebih mendalam begitu ya dari segi mengorganisasi, dia tetap mengatakan Musa ini nasihatku. Tapi coba cek apakah Tuhan memang maunya seperti itu. Kalau kita lihat ya, Musa ini kan dulu di pasal 2 ayat 14. Ketika dia membela-bela bangsanya, kemudian bangsanya sendiri mengatakan, siapa kamu? Apakah engkau menjadi hakim dan pemimpin atas bangsa kami? Di ayat ini ada jawabannya. Tuhan ingin mengatakan, iya, Musa yang kupilih, Musa yang kuutus. Saat itu ketika Yitro menasihatkan dan kemudian dilakukan oleh Musa, memang Musa adalah pemimpin. Memang Musa adalah hakim bagi bangsa. Bapak Ibu Saudari, waktu membaca ayat semacam ini ya dan pemahaman semacam ini, itu yang mungkin bisa menguatkan kita ya. Yang terutama ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita, baik pekerjaan kita secara umum, di gereja, pelayanan kita, bahkan di rumah. Waktu kita mengarahkan diri kepada Tuhan, ini ketetapan Tuhan, ini keputusan Tuhan. Aku sudah menjaga kehidupanku supaya aku terus mengembangkan keterampilan. Aku belajar takut akan Tuhan. Aku terus menjaga kehidupan yang berintegritas, begitu ya. Dan seterusnya, aku mengerjakan, nanti biar Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kita seperti apa. Biar Tuhan sendiri yang akan memuji kita. Biar Tuhan sendiri yang akan berbangga kepada kita. Tidak perlu saya pribadi membanggakan diri dan seterusnya. Saya ingin memperlihatkan satu hubungan dengan apa yang terjadi di dalam gereja Tuhan di masa kini. Ada suatu orang yang saya pelajari buku-bukunya, saya perhatikan gerejanya, begitu ya. Satu gereja bernama Yoido Full Gospel Church di Seoul, Korea Selatan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, Korea itu tidak hanya terkenal karena K-pop, ya. Tetapi juga terkenal karena bacaan saya terakhir ya kalau lihat di internet, 29% orang Korea adalah orang Kristen dan Katolik, Kristiani. 29. Gede nggak? Gede. Sebagai satu bangsa yang latar belakangnya bukan latar belakang Kristen kan ya.
29%. Beberapa presiden itu adalah Kristen. Memang kita nggak tahu aja ya, orang Korea kayak asing. Tapi ternyata waktu saya baca, beberapa presiden Korea itu adalah Kristen atau Katolik. Seperti itu ya. Nah, kenapa bisa adalah bacaan sebelumnya. Tetapi saya mau menceritakan kasus khusus di Yodo Full Gospel Church ini. Tahun 95 ya, itu jumlah jemaatnya itu 706.000 orang. Satu gereja lokal, satu jemaat lokal, bukan sinode lah. Satu gereja lokal punya jemaat sampai 706.000 orang. Ya, mereka mengarrange 7 kali kebaktian weekend, Sabtu dan Minggu. 1 kali kebaktian itu gedungnya itu dulu bisa 32 orang. Jadi nggak semuanya bisa tertampung di hari weekend. Kenapa bisa mereka tetap 700.000? Karena mereka mengembangkan gereja sel. Tidak bertumpu pada kegiatan hari Minggu. 32 kali 7 kan berarti cuma 250.000. Lah kemana yang 500.000 yang lain? Mereka beribadah melalui sel. Ya, jadi itu cara mereka. Didirikan oleh David Yonggi Cho. Ini baru meninggal ya 14 September di usia yang ke-85 tahun ini. Coba kita lihat datanya sedikit. Dia mulai melayani tahun 1958. Mulai dengan 5 orang, mertuanya, dia dan keluarganya. Dalam 3 tahun sudah bisa di dalam kebaktian yang mereka arrange 600 orang. 3 tahun, dari 5 jadi 600. Saya sampai wow begitu ya. Memang saya perlu beri catatan dulu ya, bahwa ada beberapa pengajaran yang mungkin cenderung kita tidak setuju sebagai gereja Presbyterian, sebagai teologi reform begitu ya. Dia mengajarkan tuh kalau dimensi keempat dalam doa ya. Kalau doa tuh mesti divisualisasi. Kalau mau mobil, mobilnya warna apa, mereknya apa, tahun berapa, harganya sampai mesti detail gitu. Doa aja sampai diajak kasih, itu dimensi keempat. Kita mungkin tidak akan seperti itu ya, mengambil yang seperti itunya. Tetapi bagaimana mengarrange gerejanya yang kita sedang mau belajar. Yang kedua, kekurangan dari beliau adalah beberapa tahun terakhir kemarin begitu ya, dia dipenjara 2 tahun. Kenapa? Karena dia dianggap bertanggung jawab membiarkan anaknya untuk mengelola keuangan dengan cara yang tidak benar lah. Intinya menginvestasikan bagaimana yang secara hukum tidak benar. Jadi dia karena pimpinan tertinggi gereja terlibat ya, dianggap membiarkan, dia dipenjara 2 tahunan lebih. Sudah keluar dan akhirnya meninggal ya. Ini baru-baru terjadilah dalam 5 tahun terakhir. Itu kelemahan-kelemahan. Sekali lagi yang ingin saya ceritakan itu bagaimana menstrukturkan gereja. Nah, suatu kali di tahun 64, jadi ini masih di tahun-tahun awal, masih sangat muda, masih sangat energik. Dia kerjakan semua kegiatan gereja, dia pimpin, dia kerjakan sendiri dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini kalau nggak salah data tahun 64 ini sudah 1.000 nyampe jemaatnya ya, 2.000-an something. So itu mengundang satu pengkhotbah dari Amerika. Di kebaktian sore itu dia yang nerjemahin. Ya, jadi dia kerja segala macam, dia kerja ya. Memimpin organisasi, mengajar, produksi bahan-bahan PA dan dia kerjain semua sendiri. Di sore itu dia nerjemahkan, dia pingsan. Ya, kemudian dirawat, dokter mengatakan kau terlalu lelah. Musa belum sampai pingsan-pingsan. Kalau Cho sudah pingsan ya dalam pelayanannya. Dokter mengatakan engkau terlalu lelah, diperiksakan pasti begitu ya. Istirahat 3 bulan. Nah, itu yang dia kerjakan. Ya, mau tidak mau. Saya rasa tidak ada pemimpin yang kalau belajar dari hal ini mau seperti Yonggi Cho. Ngerjain semuanya sendiri. Memang sih berhasil, coba kita lihat dari datanya. Tetapi bukan pemimpin yang bijak. Bukan pemimpin yang efektif. Ya, dia akhirnya kolaps. 3 bulan dia istirahat dan dia kemudian belajar Keluaran pasal 18 ini. Dia pasti sangat relate, dia pasti sangat lihat. Ini yang terjadi kepada diriku. Apa yang terjadi kepada Musa itu yang terjadi pada diriku. Tadi saya katakan Musa mah gak sampai pingsan, aku sampai pingsan. Kira-kira mungkin begitu ya di dalam pikirannya Yonggi Cho. Akhirnya dia mulai merasa Tuhan pimpin. Kalau begitu gak bisa gereja bertumpu hanya kepadaku. Dia mulai memikirkan, mengembangkan, merumuskan home cell group. Kelompok sel rumahan. Dan kelompok sel rumahan ini yang membuat gereja makin expand ya dalam puluhan tahun ke depan sampai 700.000 lebih. Bahkan pernah ada yang mencatat mungkin sudah pernah sampai 1 juta jiwa.
satu gereja lokal. Apa yang terjadi? Nah Bapak Ibu Saudari perhatikan yang ini. Pola home cell group ini berdampak orang-orang gereja, saya nggak ngomong guru gereja yang lain di negara lain. Gereja di Korea Selatan terlebih dahulu lah ya. Gereja-gereja di Korea Selatan lihat perhatikan gereja Presbyterian, gereja Metodis, gereja Baptis, hampir semua denominasi gereja di Korea Selatan ngelihat ini apa yang terjadi di Yoido Full Gospel Church yang afiliasinya adalah gereja Sidang Jemaat Allah atau Isa Al-Masih, Sidang Jemaat Allah saya rasa ya, Sidang Jemaat Allah, ya lebih Pentakostal sebetulnya. Apa sih yang terjadi? Mereka lihat strukturnya, sel tidak bergantung lagi pada satu orang, tetapi dikasih kewenangan kepada pemimpin sel. Pemimpin sel itu adalah gembala kecil, memperhatikan, menjaga pengajaran selalu dari pusat ya. Di satu titik kalau kita membaca sejarah gereja Yonggi-cho ini disebutkan bahwa terjadi pengajaran sesat karena pemimpin selnya yang ngajar. Di stop semua pengajaran yang didesentralisasi. Pemimpin sel yang ngajar. Tidak boleh. Mulai semua pakai kaset. Jadi kalau pengajaran mesti Yonggi-cho yang ngajar. Sampai begitu. Ini plus minus lah ya selalu ya dari sebuah struktur gereja dan lembaga manusia. Nah, tetapi kalau kita lihat arrangement gereja semacam ini membuat di tahun 86 dari 20 gereja yang terbesar jumlah jemaat lokalnya. Lihat, dengan Yoido Full Gospel, sedikitnya 6 gereja di Korea Selatan itu menjadi 20 gereja terbesar di dunia. Dan semuanya adalah karena mereka mengikuti gereja Full Gospel, Yoido Full Gospel Church ini menggunakan sistem sel. Bapak Ibu Saudari, bagaimana dengan gereja kita? Kita nggak butuh ratusan ribu, nggak butuh puluhan ribu. Tetapi kegerakan yang sama itu sedang terjadi melalui pemuridan. Ngajarin ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Supaya mereka bisa bertumbuh secara mandiri, belajar firman Tuhan. Dan kemudian hidup menurut firman Tuhan. Kemudian mereka di-arrange dalam kelompok-kelompok untuk menjadi punya teman. Bersama menjalani kehidupan sebagai murid. Itu adalah pemuridan kita. Ya. Nah, saya akan mempersilahkan video ditayangkan. Ini adalah kesaksian dari Diaken Joko. Diaken Joko ini adalah ketua bidang pembinaan. Di bidang pembinaan ini adalah dipikirkan, dirumuskan, di-arrange, kemudian dilaksanakan pemuridan. Jadi kita akan dengar bagaimana beliau, saya belum ada, beliau sudah ada. Bahkan dari dulu sudah ada beliau ini ya. Bukan Yahweh, bukan ya. Dia itu maksudnya saya pernah lihat dia udah jadi diaken di zaman GPO gitu ya. Pernah lihat gitu ya. Di salah satu buku kalau nggak salah 45 tahun GPO, kalau nggak salah berapa 30 tahun GPO. Ada foto Pak Joko sebagai diaken di GPO. Itu zaman kapan itu ya. Sebagian dari kita mungkin bisa belum lahir begitu. Nah, Pak Joko kita akan dengarkan kesaksiannya. Silakan. Selamat pagi semuanya, saya Joko. Saya bersyukur kepada Tuhan atas saudara-saudari yang ikut pemuridan di batch ketiga. Bahwasanya Tuhan itu baik dan luar biasa baik. Apalagi istri saya tanpa saya paksa mau ikut pemuridan untuk belajar hidup lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga bagi saya kelompok murid ini hadiah terbesar Tuhan buat jemaat kita dan juga buat keluarga saya pribadi. Saya cukup lama di gereja GPBB, tapi sebelumnya kita tidak punya Bible study. Bagi saya itu hal yang menyedihkan. Ada K2N yang sebulan sekali yang menurut saya kurang intensif. Waktu hadir di Perjamuan Kudus tahun 2016 di satu gereja karismatik, sesudah Perjamuan Kudus, jemaat dikasih waktu berdiam diri 3 menit untuk berjanji kepada Tuhan apa yang kita mau ubah dalam diri kita. Waktu itu saya menyatakan kepada Tuhan, kalau saya mau belajar firman Tuhan dengan lebih serius dan minta Tuhan membantu saya mengenal Dia lebih baik. Dan sejak 2016 saya mengikuti BSF, Bible Study Fellowship, sampai sekarang. Walaupun BSF ada kekurangan dari segi tumbuh bersama, tetapi belajar firman Tuhan hampir setiap hari dari BSF, saya kembali melihat adanya perubahan di dalam kehidupan saya. Ketika itu di BSF kami juga lagi belajar tentang kitab Wahyu. Dan di Wahyu pasal 2 berbicara mengenai jemaat di Efesus yang melakukan pelayanan dengan luar biasa hingga Tuhan pun memuji pelayanan mereka. Tetapi at the same time, Tuhan memberikan peringatan keras kalau mereka akan dimuntahkan Tuhan kalau mereka tidak bertobat.
Apa dosa mereka? Mereka telah melupakan kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan. Dari situ saya mulai mengerti kalau relasi sama Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun pelayanan yang kita kerjakan buat Tuhan. Yang Tuhan mau hati kita yang remuk di hadapan Tuhan, bukan persembahan. Akhir tahun 2018, di retreat majelis gembala sidang kita, Pendeta Joseph Theo Preacher Yudi bersama seluruh majelis sepakat untuk membentuk pemuritan. Bagi saya pribadi, saya sangat bersuka cita karena directionnya begitu jelas dan juga saya yakin pemuritan jauh lebih diperlukan gereja saat itu. Untuk belajar firman Tuhan kita bisa dapatkan dari internet ataupun join PSF. Tetapi untuk tumbuh bersama, kita harus bergabung dalam suatu organisasi gereja. Dan rasanya untuk ikut gereja lain dalam pemuritan akan jauh lebih sulit kecuali kita pindah gereja. Dalam pembentukan K2M, Tuhan mengirimkan Pendeta Jeffrey ke tengah-tengah kita di sekitar April 2019. Dan melalui Pendeta Jeffrey, misi pemuritan kita dipertajam. Dan Tuhan memberikan kita materi pemuritan sehingga tahun ini kita bisa mengikuti materi secara komplit. Melalui pemuritan, Tuhan mau kita mengenal Dia. Walaupun Allah tidak kelihatan, tapi supaya kita bisa diselamatkan dan mengenal Dia, Dia mengirim Yesus Kristus sehingga kita bisa melihat dan tahu sifat dan kasih Tuhan melalui kehidupan Yesus. Very amazing. Sekarang it is up to us. Apakah kita mau belajar lebih serius mengenal Tuhan? Dan sarana itu ada di dalam gereja kita sekarang. Dan bagi yang telah ikut pemuritan di periode-periode sebelumnya, itu semua baru permulaan. Jadi jangan berhenti dan justru bersama-sama kita bisa terus berusaha untuk menjadi orang Kristen yang mature. Pendeta Morgan dari Navigator pernah mengingatkan saya bahwa baca firman Tuhan setiap hari itu sarana. Ultimate goal kita adalah kita membangun relasi yang intim bersama Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati kita semua. Puji Tuhan ya. Jadi tadi kalau diperhatikan ya, judul dari video ini adalah Pemuridan sebagai hadiah Tuhan buat GPBB. Itu penghayatan dari Pak Joko ya terhadap dia ngalamin proses dari tidak ada dulu berusaha ya di kemajelisan sudah mulai dipikirkan, tetapi kemudian diperhatikan dimulai retret 2018 disepakati, kemudian mulai dipersiapkan. Dan sekarang sudah dilaksanakan, tahun depan akan sampai kepada batch ketiga. Saya cuma ingin mengatakan dua hal saja ya berkaitan dengan hal ini ya. Bapak Ibu Saudari tadi sebutkan belajar firman Tuhan, banyak lembaganya, banyak medianya, di YouTube, buku dan segala macam. Tetapi melalui pemuridan ada dua hal mungkin yang bisa terbantu. Pertama adalah kita didisiplin jadinya tiap hari. Salah satu bentuknya ya adalah kita menjurnal. Kenapa penting menjurnal? Memformulasi apa yang saya renungkan hari ini intinya. Itu menolong. Beberapa orang merespon journaling itu adalah sesuatu yang baru dan sangat menolong. Kedua, journaling kita disiarkan di grup kita masing-masing untuk akuntabilitas. Saya sudah bersaat teduh hari ini. Ya, jadi itu mengkondisikan, melatih kita mendisiplin. Tujuannya supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Berelasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kelompok ini ya hampir semua respon dan evaluasi. Disinilah saya baru menemukan kelompok Kristiani yang real. Yang otentik, saya bisa berbagi, saya bisa cerita apa adanya, saya saling mendukung. Di sini. Sebagian besar mereka ketika mengevaluasi di sini muncul. Waktu pendaftaran tinggal seminggu lagi. Ya, minggu depan tanggal 28 sudah akan ditutup. Sampai dengan kemarin saya cek yang daftar sudah 21. Beberapa masih pending pendaftaran. Artinya bahkan lebih. Ini yang dibilang tahun ini pesertanya lebih banyak. Fasilitatornya juga lebih banyak. Tahun ini yang berjalan 7 orang. Nanti 11 orang. Ya, jadi dari segi fasilitator maupun dari peserta akan lebih banyak. Dan kalau dari sisi kami sebagai pemimpin gereja, sudah mulai terjadi kegerakan semacam ini. Terus kalau memang memungkinkan ya dari segi waktu, dari segi hati pengen bertumbuh. Jangan tunggu. Ya kan ini cuma setahun sekali. Nanti nunggu mesti tahun depannya lagi. Masih ada waktu untuk mendaftar. Mari kita mendaftar. Bukan buat ini sebagai kegiatan gereja. Bukan, ini bukan punya sekedar program. Tetapi tadi sudah ditekankan Pak Joko. Supaya kita makin bisa dekat dengan Tuhan. Makin bertumbuh. Ya. Dan salah satu kekuatan utamanya adalah kelompok. Oke, mari kita berdoa.